Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu. Kali ini kita akan membahas asesmen sumatif setengah semester genap yang sudah kita jalani. Dan kita akan membahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan dari channel Ibu ini ya. Oke, baiklah kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu dari telur kemudian jadi anak ikan lalu menjadi ikan sampai dia dewasa. Berarti ini dia menunjukkan tumbuh dan berkembang ya. Nah, bedakan antara berkembang dan berkembang biak. Kalau berkembang itu berarti dia kalau berkembang biak itu melakukan reproduksi, menghasilkan keturunan. Sedangkan kalau berkembang itu dia dari tidak tahu atau tidak bisa, dia menjadi bisa atau bisa menjadi tahu ya. Ke soal nomor 4, untuk dapat mempertahankan kelangsungan jenisnya agar terhindar dari kepunahan, maka makhluk hidup melakukan ya reproduksi ya. Kalau transpirasi itu adalah proses penguapan. Jadi kata kuncinya ada pada penguapan zat air dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kalau ekskresi itu pengeluaran zat sisa. Kalau adaptasi itu adalah proses makhluk hidup menyesuaikan diri. Nah. Oke, lanjut nomor 5, lengkapilah urutan yang kosong. Oke, kita pakai jembatan keledai, ki, disco, fa, yes, fa. Oke, kingdom, divisi, C-nya itu kelas, O-nya ordo, Fa-nya family, G-nya genus, S-nya spesies, P-nya varian. Oke, jadi ini untuk mengisi tumbuhan itu adalah divisi. Kalau filum itu untuk, jadi ini bisa diisi divisi atau filum. Kalau dia tumbuhan dia pakai divisi, tapi kalau filum itu untuk hewan. Kemudian kelas, ordo, family, G-nya di sini berarti genus ya. Berarti divisi dan genus jawabannya. Lanjut nomor 6, dalam pengelompokan makhluk hidup terdapat beberapa sistem klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi filogenetik, Robert H. Whittaker membuat sistem klasifikasi 5 kingdom. Adapun kingdom yang dimaksud adalah Monera. Oke, semuanya betul. Protista ya. Prokaryotik itu bukan kingdom, tapi adalah jenis sel. Kemudian yang kita coret, yang A kita coret. Kemudian yang benar yang kedua adalah fungi, bukan fujin. Berarti yang C juga kita coret. Yang keempat plantae, benar. Kemudian yang terakhir adalah animalia, bukan angiospermia ya. Kalau angiospermia adalah kelompok dalam plantae. Maka jawabannya D. Perhatikan gambar berikut. Tanaman pisang adalah salah satu tanaman yang cukup mudah ya ini harusnya. Cukup mudah tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia berdasarkan sistem tata nama ganda atau yang kita kenal dengan binomial nomenclature. Cara penulisan yang benar untuk jenis tanaman pisang. Oke, dalam binomial nomenclature ada aturan-aturan. Yang pertama terdiri dari, karena dia B itu artinya 2, terdiri dari 2 suku kata. Kemudian kata yang pertama itu kapital. Yang kedua huruf kecil semua. Kemudian kata yang pertama itu juga menunjukkan, yang pertama itu menunjukkan genusnya. Yang kata kedua itu adalah spesiesnya. Maka yang benar di sini, semuanya 2 memenuhi. Kata yang pertama kapital, benar kapital semua. Kemudian kata yang kedua hurufnya kecil, ini ada huruf besar berarti ini bukan. Ini juga huruf besar berarti ini bukan. Ini berarti ada 2 pilihan ya. Ini berarti pilihan ganda kompleks. Ada Mangifera indica sama Musa paradisiaca. Untuk ketentuan yang terakhir itu dimiringkan atau diberi garis bawah. Jadi kalau tidak bisa dimiringkan bisa dikasih garis bawah. Tapi salah, Mangifera indica ini untuk mangga ya. Maaf. Ini mangga. Yang betul adalah Musa paradisiaca. Jawabannya berarti C.
Jadi harap berhati-hati ya, soal itu terkadang mudah, tapi karena kita tidak berhati-hati atau keliru dalam memahami soal, maka kita bisa terjebak dalam jebakan soal. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kunci determinasi. Kunci determinasi. Kita kunci dikotong. Nah, kita harus melihat dulu yang diminta makhluk hidupnya apa. Oke, ini adalah soal yang pertama, kunci determinasi untuk burung. Oke, kita klasifikasi dulu. Burung itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Oke, bertulang belakang ya, berarti 1B. Dari 1B ada angka 3, berarti dari 3 ini kita lanjut ke nomor 3. Oke, yang nomor 2-nya kita lewatin ya, karena dia tidak merujuk ke nomor 2. Nanti kalau dia ada hewan atau makhluk hidup tidak bertulang belakang, barulah kita merujuk ke nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Dia bersisik atau tidak bersisik? Oke, tidak bersisik ya, burung tidak bersisik. Nah, dari nomor 3B, berarti ini 3B. Kita ke nomor 5. Sekarang dia berbulu atau tidak berbulu? Ya, dia berbulu. Oke, berarti dia adalah Aves. Ini 5B. Maka kita gabungkan 1B, 3B, 5B. 1B, 3B, 5B. Oke, jawabannya yang atas ya. Oke, sekarang perbedaannya berbulu dengan tidak berbulu. Jadi ada bulu, kemudian ada rambut. Kalau bulu itu dia bercabang-cabang ya. Jadi ada satu yang besar, seperti kalau kita lihat bulu di kok atau bulu di bantal ya. Nah, ini dia namanya bulu. Tapi kalau rambut itu langsung satu-satu dari kulit. Misalkan ini kulit, nanti ada satu. Nah, ini namanya rambut ya. Jadi kalaupun dia di tangan itu namanya bukan bulu tapi namanya rambut ya, karena dia satu-satu. Rambut ini tidak bercabang. Nah, tapi kalau bulu ini kan satu helai, nanti ada helai lagi bercabang-cabang dia di dalamnya. Ya nggak ada itunya seperti daun. Oke, lanjut kunci determinasi untuk kambing. Nah, kalau kambing itu hewan bertulang belakang, berarti ini untuk kambing ya. Kambing itu bertulang belakang berarti 1B. Kemudian dari 1B kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 bersisik atau tidak bersisik? Tidak bersisik, berarti 3B. Lanjut lagi ke nomor 5. Berbulu atau tidak berbulu? Dia tidak berbulu, tapi dia punya rambut namanya. Oke, dia berarti masuk ke dalam mamalia, berarti dia 5B. Oh, sorry, maaf, yang ini tadi berarti harusnya 5A ya. Yang Aves tadi ya, maaf. Berarti 1B, 3B, 5A. Nah, berarti kalau yang burung 1B, 3B, 5A. Kalau yang kambing 1B, 3B, 5B. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Harusnya ini nomor 8 sih. Perhatikan ciri-ciri berikut: berdarah panas, hidup di dua alam, tubuh ditutupi rambut, bergerak dengan sirip, bernapas dengan paru-paru. Yang merupakan masuk dalam ciri-ciri hewan dalam kelas mamalia. Oke, yang pasti itu adalah bernapas dengan paru-paru, lalu tubuhnya ditutupi rambut. Jadi jawabannya 3 dan 5. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan yang terdapat pada gambar merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok filum. Oke, ini adalah kupu-kupu, kaki seribu, udang, dan laba-laba. Itu semuanya masuk ke dalam arthropoda. Perhatikan gambar berikut. Menurut penulisan tata nama ganda atau binomial nomenclature, penulisan nama ilmiah untuk pohon Jandamrana apakah sudah tepat? Oke, kita lihat ada tulisan Salix babylonica. Oke, berdasarkan tata nama ganda, ia benar terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama huruf kapital, tapi kata yang kedua itu huruf kapital juga, harusnya dia hurufnya kecil. Jadi penulisannya harusnya Salix babylonica ya. Ini B-nya kecil harusnya. Ini betul yang salah. Jadi jawabannya yang salah. Lanjut ke nomor 13. Sekelompok siswa melakukan pengamatan pada bunga matahari. Hasil pengamatan yang diperoleh yaitu bunga matahari selalu menghadap ke arah cahaya matahari. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh bunga matahari tersebut adalah bergerak dan peka terhadap rangsangan. Ya, bergerak betul, peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Ini adalah cahaya. Jadi bunga matahari itu peka terhadap cahaya, maka jawabannya adalah benar. Lanjut ke nomor 12. Seorang anak berjalan ke arah utara. Nah, ini udah masuk gerak gerak gaya sejauh 5 meter. Lalu anak tersebut berjalan ke arah ini barat harusnya ya. Potong ujungnya ke arah barat. Oke, kita harus tahu dulu. Oke, ini arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Oke, arah barat berarti ke kiri ya. Berarti dia ke kiri sejauh 12 meter. Oke, kita cari perpindahannya. Saya ganti dulu biar tidak bingung. Nah, ini yang kita sebut dengan perpindahan ya. Perpindahannya berarti kita pakai Pitagoras. 5A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C itu yang terpanjang ya. C itu terpanjang ya, perpindahannya yang paling ujung ini C.
5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan titik-titik 25 ditambah 144 hasilnya 169. Nah, 169 sama dengan C kuadrat sama dengan 169, berarti C adalah akar 169, C adalah 13 meter. Oke, jawabannya adalah 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan jarak 72 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan rata-rata mobil dalam meter per second, berarti kita harus mengubah dulu dia. 72 km per 2 jam kita konversi dalam meter dan dalam second. 70 km kalau dalam meter berarti 72.000 per 2 jam. 1 jam itu sama dengan 3.600 second. Jadi kalau 2 jam itu dikalikan 2 ya. 2 kali 3.600 itu 7.200 ya second. Nah, 72.000 bagi 7.200 itu hasilnya adalah 10 meter per second. Jawabannya yang 10. Sebuah mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Oke, berarti awalnya ada awalnya ya. Awalnya bergerak dengan kecepatan, berarti dia menandakan kecepatan awal. Dia adalah V0, 20 meter per second. Berarti di sini kita terus dulu diketahuinya V0, 20 meter per second. Mobil tersebut kemudian mengalami perlambatan konstan sebesar, perlambatan berarti A, tapi karena dia perlambatan berarti minus 4 meter per second kuadrat. Hingga berhenti, berarti akhirnya dia adalah berhenti. VT sama dengan 0. VT sama dengan 0 meter per second. Ya, jadi kalau dia mula-mula diam, itu berarti V0-nya yang 0 ya. Tapi kalau kata dia hingga berhenti, berarti akhirnya berhenti kan, berarti VT-nya 0. V0 itu adalah V awal, VT itu adalah V akhir, V terminal ya. Lama waktu yang diperlukan, berarti yang ditanya adalah waktu S-nya. Maka kita jawab VT sama dengan V0 plus A kali T. Sorry, bukan S ya, ini T. Maaf. Oke, VT sama dengan V0-nya 20. Oh, VT tadi sudah ada, berarti kita masukkan angkanya 0, V0-nya 20 plus A, berarti karena plus nanti ketemu minus, nanti jadinya minus dikali T. 0 sama dengan 20 min 4T, berarti 4T sama dengan, karena kita pindah ruaskan 20, berarti T sama dengan 20 bagi 4, T sama dengan 5 second. Jawabannya 5. Kita lanjut nomor 17. Sebuah mobil mainan bermasa 4 kg ditarik dengan gaya 52 Newton. Nah, berarti yang kita ketahui di sini adalah massa, berarti M-nya 4 kg ditarik dengan gaya, berarti F 52 Newton. Percepatan mobil mainan, berarti yang ditanya adalah acceleration-nya atau percepatannya. Maka kita jawab A sama dengan F per M. Maka F 52 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 13 ya, 13 meter per second kuadrat. Oke, perhatikan gambar. Resultan gaya yang dihasilkan dari interaksi tersebut termasuk arahnya adalah, oke, kita cari resultan. Oke, resultan gaya itu F1 tambah F2. Jadi ini boleh kita F1, ini kita kasih nama F2. F1-nya ke kiri, berarti dia minus. Ingat kita kalau ke kiri, sorry jelek banget ini. Saya ganti dulu. Kalau ke kiri kita kasih tanda minus, kalau dia ke kanan kita kasih tanda plus atau positif ya. Min 10 Newton ditambah, karena F2-nya udah ke kanan, positif, berarti udah tinggal kita masukkan min 10 Newton tambah 30 Newton, hasilnya plus 20 Newton kan. Plus ini berarti dia ke kanan ya. 20 Newton ke kanan. Oke, lanjut, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada orang yang terlempar, kemudian ini ada orang mendorong. Yang satu ini orang yang terlempar setelah dia menabrak sesuatu, jadi dia terlempar ke depan. Yang kedua ini ada orang mendorong, sehingga ini orangnya mendorong sehingga nanti mobilnya akan bergerak. Dan yang terakhir ada mobil yang rem karena ada sapi yang lewat, ya. Dan 4 ini ada serigala yang menarik sebuah tali dari batu, tertimpa batu ya. Peristiwa sehari-hari yang terjadi berdasarkan konsep hukum 1 Newton ditunjukkan oleh gambar. Jadi dia mau mempertahankan posisinya. Berarti itu adalah nomor 1 dan 3, mengerem ya. Oke, berarti yang B. Kita lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar berdasarkan grafik tersebut yang menunjukkan benda bergerak GLBB. Ini ya, GLBB ini harusnya GLBB diperlambat. Oke, kita identifikasi dulu. Oke, ini antara kecepatan dengan waktu. Terhadap waktu yang A dan B ini berarti kecepatannya konstan. Ketika kecepatannya konstan, kalau dia lurus seperti ini,
dia berarti mengalami GLB. Kalau dia turun ke bawah, berarti kan mula-mula dia punya nilai kecepatan, lalu lama-lama nilai kecepatannya menjadi 0, berarti dia GLBB diperlambat. Kalau dia lurus lagi, berarti dia GLB. Dan kalau dia naik seperti ini, itu artinya dia GLBB dipercepat. Ya, oke. Berarti kita dapat jawabannya yang di GLBB diperlambat adalah B ke C. Oke, perhatikan gambar. Hasil percobaan ticker timer C dan D menunjukkan benda bergerak berturut-turut secara yang C, yang ini bendanya dari jauh makin lama makin merapat. Kalau dia makin lama makin merapat, itu berarti dia GLBB diperlambat. Seperti tetesan oli ya. Jadi kalau kalian punya motor atau mobil yang olinya menetes, itu kalau di jalan nanti kalau dia bergerak dipercepat nanti dia akan jarang-jarang seperti ini. Tapi kalau dia melambat nanti tetesan olinya akan semakin dekat. Oke, berarti GLBB diperlambat. Oke, ini ya. Yang D karena semuanya konstan, berarti dia adalah GLB, gerak lurus beraturan. Lanjut nomor 22. Pada suatu hari Faisal pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Saat di kebun binatang, Faisal melihat hewan yang mempunyai nama ilmiah hampir mirip, yaitu Crocodylus porosus dan Crocodylus siamensis. Berdasarkan hal tersebut, kedua hewan tersebut menunjukkan, yang pertama itu menunjukkan kata pertama first, itu menunjukkan genus. Kata yang kedua, berarti yang belakangnya itu menunjukkan spesies. Karena kata pertamanya itu sama, berarti mereka genusnya sama, tapi spesiesnya berbeda. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bakteri yang berguna dalam produksi obat-obatan, vitamin, dan hormon, serta banyak terdapat dalam saluran pencernaan manusia dan hewan, tepatnya di usus besar manusia adalah A ya, Escherichia coli, atau sering disingkat dengan E. coli. Oke, lanjut nomor 24. Berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh bekicot, gurita, dan cumi-cumi dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu adalah bukan porifera, bukan coleotrata, bukan annelida, tapi adalah C, mollusca. Jadi ciri-ciri mereka ini punya tubuh yang lembut. Ya. Oke, lanjut nomor 25. Nabila ingin mengetahui kunci determinasi dari pohon pisang. Urutan kunci dikotom yang benar. Oke, kita lihat. Oke, ini tidak bisa dikit. Oke. Pohon pisang ya, dari pohon pisang. Jadi mari kita lihat apakah pohon pisang itu berpembuluh atau tidak berpembuluh. Pohon pisang itu ada pembuluhnya ya, ada serat-serat yang mengangkut zat makanan dan zat hasil. Jadi kita ke nomor 2, 1A. Nomor 2, apakah dia berspora atau berbiji? Tanaman pisang itu dia punya biji. Jadi dalam buah pisang itu ada bijinya. Berarti kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ya. Berbiji terbuka atau berbiji tertutup? Dia berbiji tertutup. Maka karena kotiledonnya tertutup, bukan karena pisangnya tertutup ya, tapi karena biji yang di dalam pisangnya itu. Jadi misalkan yang pisang kan nanti ada bijinya. Kalau kalian ambil satu bijinya itu, nanti bijinya itu bisa dikelupas, tapi sangat kecil kan. Nah, biji tertutup, berarti kita keempat. Punya satu kotiledon atau dua kotiledon. Ya, dia satu kotiledon ya. Berarti kita lanjut ke nomor 7. Apakah dia memiliki rizoma atau tidak memiliki rizoma? Dia tidak memiliki rizoma ya. Berarti kita lanjut ke nomor 8. Batangnya berpelepah atau daunnya yang berpelepah? Yang berpelepah adalah 8, yang batang berpelepah ya. Maka kita dapat namanya adalah Musaceae. Berarti kita dapat 1A, 2B, 3B, 1A, 2B, 3B, 4A, 7-nya 7B ya. 7B lalu terakhir 8A. Oke, kita lanjut nomor 26. Berdasarkan skema pergiliran keturunan di bawah ini yang berperan sebagai sel kelamin betina dan jantan berturut-turut. Oke, kelamin betina dan jantan ya. Kata kuncinya ada di betina dan jantan. Kalau betina itu berarti adalah ovum. Berarti ovum itu dihasilkan dari archegonium, sperma itu laki-laki atau jantan dia dari antheridium. Berarti karena kita urutannya dari betina dulu baru ke jantan, berarti betinanya archegonium dan antheridium. Jawabannya yang C. Tumbuhan pada gambar masuk dalam divisi apa? Oke, ini namanya tanaman paku. Kalau paku itu Pteridophyta. Secara mudah ngapalnya dia depannya sama-sama P. Kalau dia tumbuhan lumut itu dia Bryophyta. Tapi terus kemudian kalau dia tumbuhan berbiji, nanti tumbuhan berbiji ini banyak sekali. Tumbuhan berbiji itu dari namanya Spermatophyta. Ini jawabannya Pteridophyta ya. Oke, sudah habis. Berarti end of question. Demikian yang mau kita bahas hari ini. Asesmen sumatif tengah semester genap kelas 7 yang sudah kalian kerjakan. Semoga pembahasan ini
bisa bermanfaat dan dapat membantu kalian nanti untuk menjawab soal-soal dari asesmen sumatif akhir tahun nanti yang akan kalian hadapin sebentar lagi. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.